Ada tugas kah? Oke, ada tugas. Tugasnya itu di Siakat. Ini ada kelas A baru kumpul 15 orang. Dan di classroom. Itu? Betul. Oke, lihat. Jadi kalian upload jawaban yang sama di classroom dan di Siakat. Karena ini kan kita mau coba ada fitur tugas kuliah di Siakat nih. Ini ada 15. Kemarin juga saya sudah lihat dia punya eh, fitur itu tidak selengkap classroom. Jadi kalau diupload memang ada dia punya tugas, tapi ini harus di-download. Di-download tidak seperti classroom yang dia punya tugasnya itu langsung dinilai, langsung dilihat situ. Sebentar, teman-teman di Zoom. Oke. Teman-teman di Zoom silakan on cam. Yang tidak on cam saya tidak absen dia nanti. Cuma berapa orang nih yang di Zoom? 22. 22 orang. Oke. Oke, jadi selanjut tadi ini dia punya fitur di Siakatnya. Ini bisa upload tugas, tapi untuk dia punya pemeriksaan kita harus download satu-satu nih. Jadi tidak efektif. Jadi harus kalau mau periksa ini buka tugasnya dulu download, terus kasih nilainya nanti baru di sini. Jadi ada integrasi yang masih miss di sini. Jadi kalau saya lebih nyaman langsung di Classroom, tapi tidak apa-apa lah. Yang penting kita sudah coba fiturnya, tetap nanti saya nilai yang di Classroom dan di Siakat. Gitu. Jadi ini kan isinya juga satu-satu. Kalau yang dari saya satu-satu nih. Jadi klik loading jadi kurang efektif. Dia tidak bisa langsung misalkan 3 orang ini dapat berapa, ya nanti kita tetap coba fitur-fitur yang lain di Siakat ini. Oke, tapi ini untuk kelas A baru berapa orang tadi itu? 15 dari 35. Yang lain cuma di Classroom. Di Classroom ada berapa nih? Yang di Zoom lihat saya punya share screen. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Yang di kelas A 26 di sini. Tapi yang di Siakat tadi 15. Nanti yang belum upload di Siakat silakan upload. Untuk nanti saya periksa dua-dua supaya saya ada bukti tugas di Siakat juga. Oke. Ini tentang tugas. Kemudian yang pertama ini saya absensi dulu. Jam 9. Jadi saya absensi di minggu ketiga. Ini kelas A. Sorry. Araman ada? Arnita, ini yang kakak kelas ada datang sih. Arnita ada? Ancus yang ada. Arnita, Ricky, Pascal, Rosdiani, oke. Tirsa, Sarif, Nurul, Paninda, Yohanes, Pris, Yohanes tadi ada. Arindia, Rivaldi, Adita, Nurvila, Putri, Fitriani, Tiara, Valen, Anggun, Nur Safitri, tidak ada. Gisela, Windy, ada? Gisela, Windy, Elvira, Insan ada mana? Insan Umahu. Si sendiri. Elvira, Fitra, itu ya kalian nama. Fitra, Yakobus, Chelsea, Yusril, Prahara, Rani, Faldo, Melinda. Oke, siap. Itu yang kelas A.
Saya sudah simpan. Masuk saja. Saya sudah simpan nih. Oke. Ini yang kelas B. Kenapa orang? Ujang. Ujang kah? Terlambat. Ujang itu cuma cuaca, bukan alasan. Kalau hujan Pak, jadikan. mohon maaf Pak, saya tadi tak keluar Pak. Oke, siap. Kelas B yang di Zoom meeting, silakan dengar nama untuk saya absensi. Yang tidak on cam, saya tidak absensi. Saya bisa geser lagi. Oke. Agri, Cider, Teguh. Hadir Pak. Siapa tuh? Yang mana? Pak hadir Pak. Saya Haider hadir Pak. Oke, siap. Haider Pak Haider. Siap, siap. Barang ini setengah mati di sini, buka kamera nih. Nih, oke, Ya, Pak. siap. Teguh, Rivaldo, Fahira. Hadir, Pak. Fahira hadir. Oke. Teguh tadi tidak hadir, Rivaldo, Dwi, Edi, Hadir Pak. Diva, Rizky, Amri tadi Hadir izin. Pak. Tadi ada izin saya, siapa teh? Mil Samson, Rizky hadir Pak. mana sih? On cam dari tadi. Coba, masih buka. Coba. Ini baru bangun apa? Iya. Rizky. Tadi sampai mana? Mil Samson, Yohanes, Mateus, Rival, Hadir Pak. Rival, Ahmad, Heider, Hadir Pak. Marisa, Nadia, Hadir, Pak. Marisa. Hadir, Pak. Nadia, oke. Putri, Catherine, Hadir, Pak. Putri, Andreas, Hadir Pak. Astri, Pak, beda hadir, Pak. dengar nama, saya naik motor. Siap. Astri, Yedix, Hadir Pak. Tafril, Hadir Pak. Astri tadi sana tuh? Delvia, Hadir Pak. oke. Ilham, Esterlina, Hadir Pak. Ilham hadir Pak. Yakira, Diandra, Hadir, Pak. Mulfadia, Hadir, Pak. Via, Jacqueline, Hadir, Pak. Arthur, Hadir Pak. Olen, Nandini, Hadir, Pak. Putri. Hadir, Pak. Siap. Hadir, Pak. Oke, itu absen kelas A dan kelas B. Itu nanti kita evaluasi tiap UTS, dia punya kehadiran kalau kurang dari 30 atau absen lebih dari 30%, berarti dia tidak bisa ikut UTS dan UAS nanti. Oke. Oke, kita masuk ke materi, kita bahas dulu dia punya tugasnya. Ada kendala teman-teman? Tidak ada? Oke, baik yang di offline atau online, kira-kira manfaat tugas ini apa? Manfaat tugas satu nih, cari jurnal, terus buat dia punya review. Ada yang bisa kasih pendapat? Saya Pak. Ini Pak, fungsinya untuk mengetahui penerapan K3 pada suatu proyek Pak. Penerapan K3. Oke, yang lain? Teman-teman yang offline nih? Dalami K3 lebih jauh. Kenapa? Mendalami K3 lebih jauh Pak dari Lebih dia jauh. punya Iya. syarat hukum sampai pembangunan fisik.
Terus ada lagi yang lain yang teman-teman offline? Bahaya, mengurangi bahaya. Oke. Jurnal penelitian ini dia punya tujuan untuk apa lah? Ini kan banyak sini yang semua proposal kah? 2019 nih? Kah belum? Jurnal penelitian dia punya tujuan untuk apa? Jurnal yang kalian cari cuy. Kenapa? Referensi buat skripsi. Oke, boleh. Satu. Terus yang lain? Yang lain? Jurnal. Jurnal itu ada berarti karena ada satu masalah. Masalahnya tuh apa dulu? Jadi karena ada masalah di satu lingkup area gitu, terus diteliti. Itu kan jadikan latar belakang. Nah, yang kalian review ini kan jurnal tentang topiknya K3. Berarti masalah-masalah K3 apa yang ada di sekitar kita nih. Gitu? Kan di review itu kan ada latar belakang atau masalah gitu. Nah, itu kalian masukkan di kalian punya review terus kalian lihat. Oh, itu ada masalah apa di jurnal A. Jurnal B masalah bagaimana? Jurnal C masalah bagaimana? Nah, itu sebagai fenomena di kita punya area sekitar. Kita bisa lihat masalah itu misalkan di kota Bandung misalkan. Dia punya jurnalnya di proyek di kota Bandung. Nah, kita lihat masalah di kota Bandung jurnal A itu kalau kita bawa di Ambon ini ada masalah itu ke tidak? Khususnya K3. Nah, itu yang nanti misalkan kalau kalian mau ambil skripsi, itu mengacunya dari situ, referensinya. Jadi masalah di satu kota, kita lihat di kita punya kota, itu ada tidak? Kalau ada, ya kita tinggal ambil dia punya masalah itu, kita teliti di kota kita nih. Kan belum ada yang teliti masalah ini di kota Ambon nih. Kota Bandung tadi sudah ada, Ambon ini belum ada. Jadi kita bisa angkat sebagai nanti misalkan kita mau teliti satu permasalahan. Nah, itu maksudnya saya kasih tugas jurnal ini supaya kalian tahu ada masalah-masalah K3 apa saja yang terjadi di kita punya sekitar nih. Oke, nanti mungkin kita bahas sama-sama. Kita lihat dia punya contoh. Siapa punya mau ditampilkan nih kelas A di sini? Yang di Zoom kalau ada masalah teknis, saya punya suara atau ada gangguan langsung bilang saja. Oke. Yang di kelas A, siapa punya? Yang saya mau tampilkan? Oke, acak saja. Chelsea. Oke, ini jurnal tentang apa, Nona? Teman-teman di Zoom bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya. Silakan Nona Chelsea. Jelaskan jurnal apa yang Nona dapat di sini. Tenaga kerja dan material terhadap kecelakaan kerja. Oke. Terus masalahnya apa? Masalah di jurnal ini apa? Mengetahui pengaruh tenaga kerja, kecelakaan kerja. Subjeknya. Oke. Terus metode. Jadi hasilnya ini apa, Nona? Dia punya masalah apa? Dia punya hasil apa? Baca sini saja. Ada sini. Yang kelihatan. Atau yang ada? Masalahnya tuh di sini. Biasanya harus tulis masalah. Ini tujuan nih berarti ada masalah tentang pengaruh manajemen tenaga kerja terhadap kecelakaan kerja. Oke, jadi pengaruh ada masalah manajemen tenaga kerja di sini. Dia punya kata-kata saja. Berarti masalah ini manajemen tenaga kerja terhadap kecelakaan kerja ini bagaimana di apa nih proyek atau apa nih? Konsultan? Tidak dibilang dia punya objek. Tidak dibilang. Oke. Nah, hasilnya berarti yang di sini 70% hasil analisis.
dia ada kategori tenaga kerja, material, dan apa nih? A tenaga kerja, B sama. Oh, ini tenaga kerja terhadap material, yang tenaga kerja terhadap kecelakaan kerja, terus yang C material terhadap kecelakaan kerja. Oke, siap. Oke, ini kan hasil review dari satu jurnal. Nah, kalau kalian lihat cara review jurnal di Google itu pasti modelnya kayak gini. Tapi ini supaya mempermudahkan kalian, ini saya ada punya satu teknik untuk review jurnal. Mungkin ada sini sudah pernah saya kasih tahu? Belum? Oke, sebentar. Saya kasih whiteboard. Teman-teman yang di online bisa lihat saya whiteboard? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Kalau kuliah online ini sedikit ribet. Dia punya pengaturan. Oke. Oke, jadi saya coret-coret sini bisa? Kita tidak usah pakai papan lagi. Oke, jadi untuk review jurnal, review jurnal. Yang di online bisa terbaca? Bisa, Pak. Bisa, Yang Pak. offline bisa? Bisa, Pak. Jadi nanti kalian lihat dia punya topiknya tuh apa. Topik ini kalau misalkan K3 itu dia punya kalian fokusnya tuh di K3 saja. Terus lihat ini biasanya 5 tahun terakhir. Ini salah satu trik nanti untuk kalian mau skripsi juga. Kalau yang biasanya mau proposal datang saya mintakan dia punya review jurnal ini. Sudah buat ke belum? Nah, terus topiknya tadi sudah 5 tahun terakhir. Terus biasanya ini minimal 5 jurnal. 5 jurnal. Ya kalau kalian punya kan masih satu-satu jurnal toh. Oke, terus buat dia punya matriks. Matriks ini ada dia punya nama atau tahun. Terus di sini ada dia punya masalah. Terus di sini ada dia punya tujuan. Terus ada dia punya objek di sini. Ada dia punya data input. Terus metode. Terus data output. Terus dia punya hasil. Terus terakhir mungkin dia punya tadi objek sudah, data input, oke. Terakhir mungkin dia punya judul. Jadi judulnya taruh di belakang kalau saya. Kalau yang di review yang kalian punya kan judulnya taruh di depan atau di atas. Ini kalau saya punya taruh di bawah. Gunanya untuk apa? Nanti kita lihat. Nah ini buat matriks kayak gini. Ini supaya kalian mudah untuk review satu jurnal. Jadi ada yang paling pertama tuh nama, tahun, masalah, tujuan, objek. Ini objek. Terus input, metode, output, hasil, dan judul terakhir. Nah, misalkan tadi Chelsea pun tadi siapa punya? Tahun berapa tuh Nono? 2019. Siapa tuh namanya? 2019. Andi. Misalkan yang Chelsea punya Andi, tapi tetap Andi. Andi 2022. Nah, lihat dia punya masalah tadi apa? Karena apa tadi? Manajemen kah? Manajemen K3. Terus masalah yang keduanya apa? Pengaruh toh? Pengaruh material. Nah, itu dia punya masalah. Taruh di sini. Kalau masalah. Tujuannya ya pasti lihat dua ini. Toh? Mengetahui pengaruh manajemen K3 terhadap terhadap kecelakaan kerja atau material tadi itu. Terhadap misalkan material. Nah, objeknya tadi di mana? Kota apa? Tidak ada bilang. Misalkan taruhlah di misalkan Jawa Timur.
Inputnya dia pakai apa? Ada data proyek? Pasti ada. Terus kalau pengaruh-pengaruh ini biasanya pakai kuesioner. Kuesioner. Nah, toh? Terus metodenya pakai apa? Kalau ada kuesioner pasti tidak jauh-jauh dari statistik. Atau ada pemodelan apa di situ? Wawancara, berarti inputnya wawancara, observasi. Observasi termasuk ke data proyek itu boleh lah. Metode tadi statistik saja, dia tidak pakai yang lain. Outputnya berarti dia punya nilai, nilai pengaruh dalam presentasi, toh? Presentasi. Oke, siap. Hasilnya berarti ada yang tadi tuh di kesimpulan apa? 3 kategori kah? 3 kategori manajemen K3 terhadap apa tadi material, tenaga kerja, dan satu lagi apa? Kecelakaan kerja. Oke, siap. Baru taruh dia punya judul di sini. Judulnya tadi apa? Pengaruh tenaga kerja dan material terhadap kecelakaan kerja. Oke, siap. Nah, itu dia punya satu jurnal. Untuk dia punya ini toh. Oke, nanti kalian Revali tolong bilang, Pak Fosen jangan tutup pintu. Orang wifi nanti disconnect. Tolong nyok. Oke, ini satu, misalkan satu jurnal nih, terus nanti kalian cari. Yang kedua siapa? Siapa punya? Yang di Zoom? Apa di sini Zoom? Valen, jurnal tentang apa Valen? Kenapa saya dapat tunjuk dari si panika? Ya Pak Hadir. Saya di bawah tuh pakai celana panjang kan celana pendek. Saya siapa diri? Oh, bola Pak. Ada di mana? Ada di kantor Pak. Oh, ada sibuk. Ya, bisa, Saya belum Pak, bisa belum. ikuti kuliah toh? Bisa Pak, bisa, bisa. Belum Siap. nih, Saya jam. punya jurnal lu gimana? Itu Pak, tentang kesehatan dan keselamatan kerja tahun 2019 punya Pak. 2019, nama siapa? 2019. Nama Bikin tugas sing. bikin Pak, kumpul Pak. Coba. Dia punya parameter di sini. Coba saya isi. Siapa lah namanya? Namanya itu Indonesia Kembangkan Program Ketiga Pak. Nama penulis. Nama penulis Indonesia. Oh, bukan Pak. Ini saya ambil dari web Pak. Iya, maksudnya jurnalnya tuh kan ada. Dia punya nama penulis tuh. Saya Nama tidak tulis di penulisnya siapa? Indonesia. Saya baca, saya pun jurnal punya file aslinya, bukan yang hasil saya review. File asli. Yang lain siap. Ya sampai habis ini saya tunjuk. Terutama tadi yang ada dalam perjalanan tuh siapa tuh? Putri kah? Dia dalam perjalanan dia tetap on KB. Awas HP jatuh Nona. Sumpah apa kalau saya on cam sudah.
Bagaimana Valen? Mana dia tadi Valen tuh? Yang pura-pura kaget lesu. Hilang. Valen, Hadir Pak, hadir, hadir. siapa aja lama? Kalau saya bikin tugas pasti saya tahu lah. Pak, saya tidak tulis yang nama penulis, Pak. Langsung saya masuk di judul, tujuan, teori, metode penelitian, dan sampel, Pak. File jurnal aslinya masih ada, Seng? File Zoom. File jurnal asli. Yang kumpul, Kak, Pak? Iya, yang kumpul tuh kan ada file jurnal itu. Uti on cam sudah Uti. Dia sampai sepu HP jatuh. Dia sampai sepu HP jatuh Nona. Atau ada orang sengaja di situ. Simpan dulu, simpan Bapak. Bagaimana Valen? Saya kayak panik di situ Kak. Simpan saya sendiri. Kan, file langsung di web, Pak. Eh? Sudahlah. Oke, siapa yang download filenya yang di Zoom? Coba siapa nih? Ada yang mau coba tampilkan dia punya atau buat dia punya matrix yang di Zoom nih? Jacqueline, Ya Pak, ya. Silakan Nona punya jurnalnya apa? jurnal tentang analisis pengaruh K3 dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Samudra Perdana, Pak. Oke, sekarang dia punya penulis dulu, nama, tahun, Penulisnya Manda Dwi Payani Basatri, Pak. Manda, tahun Tahun 2018. 2018. Oke, masih masuk 2018, pas 5 tahun terakhir. Terus masalahnya? Masalahnya tuh kecelakaan pada PT Samudra Perdana. Silakan kerja. Terus ada masalah yang berikut? Kayaknya cuma kecelakaan saja, Pak. Jangan Soalnya kerja. ya, Ada lebih spesifik gitu, APD atau apa gitu? ada, Pak. Kecelakaan karena tidak menggunakan APD. Oke, masalah APD. APD. Terus berarti tujuannya? Tujuannya sebentar, Pak, untuk menguji dan menganalisis pengaruh K3 terhadap karyawan. Baru K3 terhadap karyawan. Karyawan. Oke, objeknya? Proyek apa? Objeknya pada PT Perdana itu, PT Samudra. Satu saja. Iya, satu saja, Pak. Di Samudra. Oke. Konsultan berarti Kak ini Kak? Hmm, Konsultan atau kontraktor? Ini konsultan, Pak. Konsultan, oke. Terus dia punya input? Konsultan. Inputnya? Ada apa? Pakai kuesioner. K3 nih paling banyak kuesioner. Di sini pakai metode analisis data regresi bergantung. Berarti statistik. Itu statistik. Iya, Pak. Berarti kuesioner. Iya, Kuesioner. Terus ada data input lain? Wawancara pasti ada nih. saya nggak ada, Pak. Ada. Oke, terus Iya. apply. Kuesioner dengan Ninsa. Iya, Pak. Kuesioner doang. Oke, berarti outputnya berarti nilai atau presentasi. Kalau regresi itu paling tidak jauh dari presentasi. Iya, Pak. Presentasi apa? Tadi itu apa tuh? Presentasi kecelakaan kerja, gitu kan? Iya, Pak. Bisnis kecelakaan kerja Kerja pada PT Samudra Perdana. Samudra.
Oke, berarti hasil ada kategori atau apa di situ yang dia bahas lebih spesifik. Sebentar, Pak. Kesimpulan, biasanya kalau hasil ini baca di kesimpulan. Kalau output ini baca di dia punya analisis data atau pembahasan. Dia punya output di bab 4-nya itu apa? Tidak ada? Tidak ada kategori? Masih tetap mungkin presentasi tertinggi begitu kan? Oh, tidak ada, Pak. Ini cuma kecelakaan perbandingan antara tahun gitu, Pak. Per tahun. Ya, Per tahun. kecelakaan di tahun lalu berapa, tahun berapa, tahun ini berapa. Presentasi tahunan. Iya, Pak. Tahunan kecelakaan kerja. Oke. Itu saja. Ini simple nih. Berarti judul tadi apa? Judulnya itu, sebentar, Pak. Analisis pengaruh K3 dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Samudra Perdana. Ketiga pada PT Samudra. Oke, siap. Oke, dan ke Jacqueline. Iya, Pak. Itu dia Sama. punya contoh review dari beberapa teman saja. Oke, nah setelah kalian review, misalkan ini sudah 5 di sini. Nah, nanti kalian bisa tentukan kalau khususnya mau ambil skripsi ini misalkan siapa? Siapa sih mau ambil MK? Ada? Sarif. Sarif Pak. tahun 2023. Nah, lihat masalah-masalah ini ada tidak di Kota Ambon. Objeknya itu kan pasti di Kota Ambon. Toh, kalau yang di jurnal ini kan ada yang Jawa Timur, ada yang ini PT Samudra ini tidak tahu di mana nih. Mungkin di Jawa sana. Nah, kalian lihat dia punya objeknya sini, misalkan ke proyek konstruksi di Kota Ambon. Nah, ini juga kita buat matriks ini supaya apa? Supaya kita tahu kita punya perbedaan jurnal atau penelitian dengan penelitian sebelumnya itu apa. Kita buat matriks kayak gini, nanti dia punya matriks ini fungsinya nanti di bab 2 tuh penelitian terdahulu atau sebelumnya. Kita kasih masuk data yang kita sudah review. Jadi kita kasih masuk. Jadi review ini tetap dipakai ke kita punya draft proposal nanti. Nah, untuk kita punya posisi penelitian, tadi nomor 1 kan kita cari proyek konstruksi di Kota Ambon. Terus kita lihat ada masalah-masalah ini kan tidak? Manajemen K3, jalan kerja, pengaruh material atau APD, ini ada tidak? Kalau ada, ya sudah tinggal kita taruh sini. Manajemen K3, terus masalah APD. Terus misalkan tadi ya kecelakaan kerja. Nah, pasti kan ada di proyek konstruksi Kota Ambon tuh. Nah, masalah-masalah yang ini nih. Ini saja sudah menggambarkan kalian komposisi penelitian ini beda dengan yang di penelitian sebelumnya tuh. Nah, tujuannya ya kalian mau taruh tujuan sini apa? Untuk mengetahui ketiga ini kah? Jadi misalkan kecelakaan kerja ini karena APD ini juga karena manajemen K3 kurang baik. Nah, tujuannya untuk mengetahui ini, tujuan untuk pengaruh 3 masalah tadi. Masalah ini. Data inputnya, nah kalian bisa ambil dari sini saja. Oh, kita mau ambil ini. Kita mau ambil dari sini. Ya tinggal kalian kasih masuk. Ini data proyek. Ini kuesioner. Nah, oke. Misalkan tadi yang di Jacqueline punya. Dia ada, misalkan ada pemodelan. Tulis ini. Jadi kalau kalian mau ambil, tinggal kalian ambil sini. Taruh sini statistik. Dan sini ada pemodelan. Jadi kalian ambil matriks dari jurnal-jurnal sebelumnya. Ini kan baru 2. Kalau 5 pilihannya jadi lebih banyak. Objeknya juga pasti beda-beda. Metodenya juga pasti beda-beda. Ya kalau K3 ini pasti tidak jauh dari statistik. Tapi statistik itu kan yang bagaimana? Ada yang regresi, ada yang linear berganda, sederhana, ANOVA, bla bla bla, punya banyak. Jadi kalian bisa breakdown lagi dia punya metode. Jadi ini pemodelan. Nah, jadi kan kalian sudah ambil dari integrasi 2 ini toh. Nah, hasilnya
Ini pasti tidak jauh dari nilai atau presentasi. Sorry, outputnya tadi. Terus hasilnya mungkin kita top 5 high risk gitu kan? High risk. Jadi 5 faktor yang tertinggi di proyek konstruksi Kota Ambon itu yang kalian nanti jadikan hasil di kesimpulan. Misalkan, oh ternyata yang mempengaruhi manajemen K3, PD dan kecelakaan kerja di Kota Ambon, proyek konstruksi Kota Ambon itu adalah faktor A, B, C, D, E. 5 itu selesai. Dia punya penelitian. Jadi intinya yang di sini ini dia punya garis besar. Nah, setelah kalian tahu dia punya alur ini, baru nanti kalian tentukan dia punya judul. Oh, kalau kayak gini berarti bisa saja identifikasi pengaruh atau penyebab kecelakaan kerja di Kota Ambon. Selesai. Jadi intinya kalian tahu dia punya alur dulu. Kalian sudah mengerti dia punya tujuan apa, baru judulnya terakhir. Jangan judul di awal, tapi kalian belum tahu kalian mau buat apa. Gitu. Kalau saya judul terakhir. Jadi biasanya kalau ada yang asistensi di saya bawa draft 1, 2, 3, saya nomor 1 tanya masalah, dia sendiri tidak mengerti masalahnya apa. Jadi mending kalian buat dia punya alur penelitian dulu seperti ini. Jadi kalau alur penelitiannya sudah jelas seperti ini, nah sudah, berarti kalian, oh berarti yang di bab 1 tuh itu yang mana kira-kira? Yang masuk di bab 1 yang mana? Pasti ini. Masalah dan tujuan ini. Bab 1. Masalah 1, 2, 3 nih, ini jadikan latar belakang paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Toh? Tujuan tadi, pengaruh 3 masalah tuh. Rumusan masalah juga bisa. Ini. Bab 2 ambil dari mana? Kira-kira? Bab 2. Metode nih. Metode ini masuk di bab 2. Bab 2, referensi metode statistik bagaimana, atau pemodelan A bagaimana. Jadi, itu masuk di bab 2. Bab 3? Bab 3 yang mana? Ini, objek dan data input, atau prosesnya nih. Ini, bab 3. Bab 3. Sedangkan yang ini bab 4. Karena ini sudah masuk analisa dan dia punya hasil. Jadi selesai. 1, 2, 3, 4. Tinggal kesimpulan kan. Ya kalian bisa ambil dari hasil bab 4 ini. Nanti kalau judul ya terakhir. Jadi alur bab 1, 2, 3, 4 itu sudah jelas kalau kalian buat reviewnya seperti ini, matriks ini. Supaya lebih mudah. Itu jangan sampai nanti pas seminar proposal dapat tanya masalahnya apa. Padahal tidak tahu. Ini kan istilahnya dia punya inti-intinya saja. Nanti dia punya dalam tanda kutip bla-blanya itu di draft itu kan, itu yang nanti kalian mengarang tuh, tulis lebih detail. Manajemen K3 di Kota Ambon di tahun 2022 dikondisikan seperti bla 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 bla. Data dukung ini kecelakaan kerja bla bla bla. Itu di bab 1. Jadi paling tidak kalian sudah tahu kalian punya alur penelitiannya itu kayak apa. Jadi supaya ini juga mempermudah kalian yang mau proposal atau ada sementara bikin laporan-laporan ya bisa. Jadi untuk alurnya itu lebih penting daripada dia punya draftnya. Oke, ada yang mau tanya teman-teman? Untuk review jurnal ini? Jadi tidak apa-apa untuk kalian punya review jurnal itu yang utama itu sebenarnya kalau saya tanya dia punya masalah apa, hasilnya itu apa. Dan mungkin ada satu di tengah itu metodenya tuh bagaimana. Dia punya metode untuk jurnal tersebut. Oke. Ada yang mau tanya teman-teman yang di kelas atau yang di Zoom? Ada yang sementara sudah buat proposal? Sudah? Belum? 2019? Kan sudah waktunya tuh? Kah belum? Kah belum waktunya? Tunggu deadline dulu. 2019 ini deadline kapan? 2005 kah?
Masih tunggu 2 tahun nih. Ada kemarin yang sudah datang di saya tuh, terus saya sudah pandu dia, yang penting dia punya alurnya itu jelas dulu. Nanti kalau bab 1, 2, 3 ya bisa sambil jalan lah gitu. Kalau di saya untuk proposal, ya ini kan saya punya keahlian MK, tapi saya rekomendasikan kolaborasi dengan minat lain gitu, supaya kita punya ilmu juga berkembang. Saya kemarin terakhir MK dengan transport, terus ada MK air, MK struktur. Kalau MK dan MK, ya kita punya ilmu itu kurang upgrade gitu nanti. Kalau apalagi yang masalah K3, ada yang review, saya punya jurnal K3, dapat Ceng? Saya Pak. Ada? Saya Pak. Siapa? Iya Pak. Mulfadia Pak. Mul dapat, saya punya jurnal K3 di mana? Di internet Pak. Internet. Oke, itu Soalnya tentang saya cari pakai Kota Ambon Pak, jadi Kota langsung Ambon. muncul yang Bapak punya jurnal Pak. Itu judulnya apa kemarin tuh? Apa kemarin, Mul? Saya punya jurnal tuh ada di sekolah. Kalau kalian ini saya punya Judulnya publikasi. itu Ini kah? Tinjauan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Proyek Bangunan Pemerintah Tidak Sederhana di Kota. Oke, berarti ada 2. Ini 2019. Ini SMK 3, tapi juga ada yang K3 nih, analisis penerapan K3 terhadap biaya proyek konstruksi di Kota Ambon. Jadi ini saya punya penelitian-penelitian yang sudah saya publikasikan. Jadi kalau mau ambil referensi dari sini silakan. K3 sudah ada yang ambil ini terhadap biaya proyek, mungkin kalian bisa ambil terhadap misalkan jadwal kah atau mutu kah. Biasanya kalau kalian buka jurnal, di saran tuh kalian perhatikan untuk penelitian selanjutnya tuh buat apa. Nah, kalian bisa masuk situ sebagai kalian punya masalah penelitian. Saran untuk penelitian selanjutnya dilakukan penelitian terhadap misalkan mutu dari suatu proyek terhadap K3 gitu. Jadi kalian tinggal buka, terus kalian lihat dia punya penelitian selanjutnya atau apa. Ini K3 sudah ada ini, jadi kalau misalkan ada yang mau ambil topik K3, saya tanya dulu, sudah review jurnal, ada tidak yang sudah buat penelitian ini di Kota Ambon? Dan sampai K3, ini sudah ada nih. Ini yang saya punya, belum tahu yang dosen-dosen dari Poltek kah, dosen UKIM kah, pasti sudah ada. Tapi lingkupnya sama persis, gitu. Oke, jadi ini beberapa penelitian yang saya sudah publikasikan. Nanti silakan kalian cari. Saya ini ada dosen-dosen lain juga di sini yang saya pengarang bersama dengan mereka. Ada Ibu Medi, Pak Ampi, Pak Im, Pak Ronald. Ini saya punya promotor-promotor. Jadi ya di samping kita mengajar, kita dosen juga harus buat penelitian dan publikasi seperti ini. Supaya istilahnya dia punya ilmu tuh tetap kelanjutan. Oke, siap. Ada lagi untuk dia punya tugas? Nanti saya periksa, terus nanti saya kembalikan baik di Siakat dan di Classroom. Oke. Tidak ada yang mau tanya soal review jurnal? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, kita masuk ke konsep dasar K3. Teman-teman yang di Zoom bisa lihat saya punya share screen? Bisa, Pak. Pak. Oke. Ada yang bisa Ya Pak. gambarkan apa yang sedang terjadi di foto-foto ini? Silakan. Kecelakaan kerja. Ini saya tampilkan yang material saja. Kalau orang tuh itu kadang agak terlalu sadis gitu. Ini orang lah. Tidak, ini mobil. Kadang orang tuh yang sampai kalau mau bilang apa ya? Mau hancur-hancur sejadi-jadinya gitu. Saya punya dulu pengalaman waktu praktek di laboratorium praktek kayu.
Jadi pakai alat skap, tapi APD lengkap. APD-nya lengkap, pakai sarung tangan, pakai helm, pakai wear pack, pakai sepatu safety. Terus dia punya alurnya juga sudah jelas. Jadi ada yang ambil kayu, ada yang kasih, ada yang skap. Gitu. Jadi dia punya pembagian kelompok itu jelas. Ambil, kasih. Yang kasih pegang, dia skap, dia kasih lepar orang yang kasih tadi, orang yang kasih tadi overpar yang trip selanjutnya gitu. Nah, pas kasih gini, ya mungkin karena dalam tanda kutip APD-nya kurang pas, dia punya badannya yang mulai sadar begini kah Pak? Terus dia mungkin bab pinjam APD, dia punya sarung tangan tuh kurang pas di dia tangan. Jadi ketika dia skap, dia punya sarung tangan yang lebih itu masuk di alat skap. Jadi saya pas yang di depan dia kasih kayu tuh. Saya giliran yang kasih kayu, ambil kayu, kasih sebelah. Jadi bukan yang saya kasih ini, tidak. Jadi saya kasih, dia ambil, dia kasih masuk, dia punya kayu tuh, kayu 57 kalau tidak salah. Kayu ke mesin skap, memang masih dia punya badan kayunya, dia punya posisi tangan. Tapi dia punya sarung tangan yang longgar tadi, masuk dalam alat. Jadi satu kali dia seret, langsung kebetulan jari tengah juga. Jari tengah tangan kiri kalau tidak salah. Jadi dia pas kap gini, terus dia kayak kaget gitu saya melihat dia. Terus dia bilang dia langsung bilang bro gitu, bro gini. Tapi maksudnya ini su hilang sebelah, satu ruas susu ini baru dia punya sarung tangan tuh sutarobe baru kayak darah puncur-puncur gitu di depan saya gitu. Terus panik ya, istilahnya langsung panggil laboran, cari dia punya akan satu ruas tuh di dalam itu. Kaget lah tak campur yang serbuk kayu. Ya istilahnya masih ada kemungkinan mungkin masih bisa sambung kah. Ini sih lah kalau kayak bubuk kayak gitu tuh bagaimana. Terus ya karena satu ruas ini hilang ya, dia kan orangnya kayak sental lalu mana tuh, sental panik. Dia bilang nanti saya bisa main gitar bye-bye lah ya. Kan gitar tuh kan mesti gini. Jadi kalau hilang satu, dia kayak bunyinya ada false lah ya. Nanti kita main gitar false ya, bisa putih bye-bye lah ya. Jadi intinya meskipun kita sudah pakai APD, itu kadang kecelakaan kerja tuh masih ada. Yang kemarin kalian lab juga kan pasti ada tuh. Ada kecelakaan kerja yang terjadi lab sing. Apa kira-kira? Kenapa? Ada yang tak tumbuh. Saya dengar ada yang tak tumbuh. Ada yang pingsan. Terus ada yang apa itu ya? AGP. Ya. Untung baik kalian praktek sebelum bulan puasa. Banyak kan kalau kemarin pas bulan puasa. Apalagi yang sondir kemarin selesai. Mati banyak tuh. Oke, jadi itu kasus-kasus ketiga. Biasanya kita temui di kita punya kehidupan sehari-hari. Ini juga yang paling banyak terjadi itu biasanya antar material gitu atau antar mobil transportasi. Ini kan mungkin karena dia punya perawatan juga kurang biasanya. Oke, ini yang lingkungan. Jadi kasus-kasus ketiga bukan cuma tentang dia punya material, tapi di lingkungan juga limbah-limbah itu jadi masalah. Nah, ini sebenarnya bisa kalian ambil jadi penelitian. Masalah-masalah lingkungan atau masalah-masalah AMDAL di proyek konstruksi ketiga, di sini bagaimana? Kalian angkat jadi penelitian. Kemarin ada yang review tentang yang kasus-kasus lingkungan nih, yang di online? Tidak ada. Jadi kasus lingkungan juga bisa jadi masalah serius untuk K3. Gitu, supaya nanti dia punya masalah K3 ini kan dia luas. Kalau lingkungan ini berarti bisa nanti berhubungan dengan kesehatan. Oke. Nah, ini dia punya beberapa artikel. Ini akibat gas, ada yang tewas, terus keracunan. Ini karena ada pabrik meledak,
terus 3 orang tewas di sini. Jadi ya meskipun kita sudah dalam tanda kutip berhati-hati, tapi kita tidak tahu faktornya ini banyak. Biasanya faktor manusia, alat, mesin, alam, dan lain-lain. Jadi nanti kita pelajari dia punya faktor-faktor itu. Oke. Ini sama. Nah, jadi yang pertama dia punya latar belakang konsep K3 itu, K3 tidak dapat dipisahkan dengan faktor produksi dan jasa. Jadi kalau ada yang namanya produksi jasa, mau itu dia punya perencanaan kah, mau dia itu pelaksanaan kah, atau pengawasan kah, tetap ada faktor K3-nya. Ataupun produksi barang gitu. Boleh kalau produksi barang, misalkan kalau pabrik apa, pabrik kayu kah, pabrik las-las gitu kan, itu kan dia punya risiko kecelakaan kerja lebih tinggi daripada yang jasa. Kalau yang jasa nih yang gimana? Kalau yang jasa gimana? Faktor produksi dan jasa. Kalau produksi itu kan yang dia punya barangnya jelas tuh, kayu, bikin kursi atau bikin misalkan kayak yang simpel-simpel tralis-tralis. Nah itu yang simpel. Kalau yang jasa, sewa alat, jasa Sewa sewa alat, alat. Yang teman-teman online, kontraktor tuh jasa bagaimana? Sebentar. Oke. Tadi sampai mana? Jasa. Kontraktor itu jasa atau barang? Jasa atau barang? Kontraktor. Jasa, Pak. Jasa. Tapi dia buat apa? Jasa, Pak. Outputnya apa? Outputnya apa? Output dari kontraktor itu apa? Outputnya apa lah? Kontraktor ini biasanya outputnya apa? Hasil kerja dari kontraktor. fisik. Fisik. Dia punya gedung fisik. Toh? Nah, berarti ada dia punya produksinya. Ada produksi dan jasa. Jasanya tuh yaitu mungkin tenaga ahli, terus ada perencanaan, pengawasan di situ. Nah, K3 dengan faktor produksi dan jasa di kontraktor tuh yang kayak gimana? Kenapa K3 tuh harus selalu berhubungan dengan faktor produksi dan jasa? Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena ada proses di situ. Jadi kalau tidak ada proses, baik itu nanti mau proses perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan, itu kalau tidak ada proses, ya berarti tidak ada K3 di situ. Misalkan cuma dulu datang kuliah, ada K3 sih? Ada K3 sih? Ada. Kalian datang kuliah nih, ada proses ke tidak? Ada. Prosesnya tuh yang gimana? Dari bangun pagi, terus apa mandi, siap-siap, perjalanan ke sini, terus sampai sini ini, terus balik lagi, itu kan satu proses atau siklus. Nah, proses itu pasti ada faktor K3 di situ. Saya tahu kaget les apa tak lucu di muka situ, atau naik motor bukannya minta-minta, ya ada sesuatu, atau naik motor ban pica atau segala macam, nah, itu kan karena ada proses. Jadi segala sesuatu yang punya proses pasti ada faktor K3-nya. Oke, kemudian konsep K3 tidak bisa dipisahkan juga dengan perkembangan iptek di perusahaan. Iptek ini di perusahaan sekarang sudah lebih advance gitu. Kayak kalian sekarang masuk di lab, scan barcode, saya tidak perlu absen banyak-banyak lain. Kalau dulu masih tulis manual tuh, kalian sekarang tinggal barcode lah, saya tinggal lihat siapa yang sudah datang. Nah, itu kan iptek. Kemudian ini sama saja resiko bahaya, kecelakaan kerja, kemudian pemimpin. Nah ini yang paling
perlu saya tandai itu K3 belum mendapatkan perhatian yang memadai oleh semua pihak. Jadi kadang K3 ini masih disepelekan. Ya istilahnya kita sudah aware, tapi kadang sudah simpapa biar tumbal saja. Itu kan bahasa-bahasa gitu kan pasti ada di proyek. Sudah simpapa satu saja mu. Biasa tuh kayak gitu di proyek-proyek besar. Kalian dengar waktu JMP ini ada tumbal ceng? Ada. Tuh. Terus proyek apa lagi? Dulu saya di Suramadu tuh ada 2 orang pas mau pengecoran masih ada orang 2 di dalam loncor dengan orang-orang. Isunya karena dia pun pilarnya tuh kan besar tuh, abutmennya tuh besar, dia punya ini bentang tengah juga jauh. Jadi sementara mungkin masih ikat tulangan gitu, tulangan padahal cor semua siap di tengah laut nih. Siapa mau tahu? Kaget lagi beton semua masuk, tak pura-pura tahu. Padahal masih ada orang di dalam, 2 orang. Itu katanya tuh, ya istilahnya dalam tanda kutip tumbal gitu. Biasanya proyek-proyek besar tuh pasti ada tumbal gitu. Istilahnya dalam kayak apa ya? Kayak supaya proyek ini selesai, saya kasih apa per alam nih atau apa gitu. Jadi ada kayak mistis-mistis gitulah kalau di proyek-proyek besar. Jadi yang itu tuh, yang di JMP saya dengar lah ya anak kecil. Yang di Suramadu ada pernah lah. Terus ada proyek yang di apa? Biasanya yang berhubungan dengan alam tuh. Itu yang biasanya makan korban. Jadi meskipun kita sudah aware, tapi kadang faktor-faktor non teknis itu yang jadi perhatian. Oke. Mengapa program K3 tidak berjalan optimal? Karena K3 baru menjadi prioritas, belum menjadi nilai gitu. Jadi sekedar yang penting pakai APD gitu, tapi belum dapat istilahnya inisiatif dari diri sendiri. Itu harus jangan cuma ketemu perhatikan ketemu sendiri saja, tapi ketemu teman di samping lagi. Ya sampai kaget dia kenapa-napa lah, teman-teman situ kan otomatis yang jadi saksi gitu. Jadi belum jadi nilai terhadap kita punya inisiatif diri. Pelaksanaan K3 belum dikelola setara dengan produksi, kualitas, dan biaya. Biaya K3 ini biasanya ada di RAB, tapi dia cuma dalam tanda kutip pelengkap saja. Sudahlah, supaya ada K3, daripada kontrak nih senjalan, kasih saja berapa persen. Misalkan proyek 500 juta, di 10% saja, 50 juta, supaya ada. Karena kalau kontrak tidak ada biaya K3, kontrak itu tidak akan disetujui. Jadi dalam tanda kutip, yang penting ada, tapi K3-nya lihat di lapangan. Kadang tukang juga saya mau pakai APD, kadang sudah ada biaya K3 tapi tidak dikeluarkan dan lain-lain. Oke, K3 belum didorong untuk continuous improvement. Jadi K3 di sini belum jadi satu keberlanjutan, itu program keberlanjutan. Kalau di lab ya ini kan yang di sini nih, ini tugas dulu K3 tahun lalu nih, ada poster-poster kakak-kakak tingkat bikin itu supaya kita aware juga. Biasanya kalau apa yang kita lihat tiap hari itu nanti kita lihat, oh ini berarti tanda larangan ini bagaimana. Terus ada tata tertib, terus ada dia punya di sini nih yang sebelah kiri ini ada yang lab komputer, dia punya ergonomisnya. Bagaimana? Itu kan posisi duduk, posisi meja, posisi tubuh, dan posisi mata itu kan harus sesuai dengan dia punya layar. Jadi jangan sampai jangka panjang itu ada efek ke kalian punya tubuh. Jadi ini kan biasanya saya taruh-taruh gini supaya teman-teman juga bisa lihat tiap hari. Sesuatu yang kita lihat tiap hari itu nanti akan jadi habit buat kita. Oke. Kemudian ini filosofi, upaya pemikiran keutuhan jasmani, terus keilmuannya, penerapan teknologi pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, terus ini apa? Safety. Oke. Saya mau ke sebentar. Ada yang tahu K3 pun logo tuh bagaimana? Logo K3? Logo K3 di sini ada sih. Tugas-tugas itu ada sih. Ada. Logonya bagaimana?
Saya punya ada kalau tidak. Oh ada nih. Ada. Ada yang tahu arti logo itu atau lambang itu? Tidak tahu. Tapi pernah lihat. Tapi tidak tahu dia punya filosofi, dia punya logo tuh. Ini saya tahu ada giri deng lambang palang-palang nih. Itu filosofinya apa gitu. Tidak tahu. Oke. Jadi biasanya logo itu ada dia punya filosofi. Ini kalau ada logo ketiga itu biasanya pengingat bahwa kesehatan dan keselamatan kerja itu bagian yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas. Jadi supaya kalau ada logo ini nih, biasanya orang aware, oh berarti ada bahaya di sini. Kalau saya lihat logo ini, biasanya saya aware dengan satu aktivitas, oh berarti ada bahaya di sini. Ada sesuatu yang bisa terjadi di sini. Jadi sekarang kalian punya persepsi terhadap logo tuh bukan cuma sudah yang penting PDL ada Indonesia sini lah ya, logo ketiga sini supaya lengkap-lengkap, bikin pono-pono jang sampai kosong-kosong kiri kanan. Kagetlah ada apa universitas, apa lagi, Fatek, apa banyak kiri kanan tapi tidak tahu dia punya logonya arti apa, gitu. Jadi logo tuh ada dia punya filosofi, dia punya artinya sendiri, dan dia punya arti lambangnya. Kan yang kalian tahu cuma roda gear gini, terus ada palang. Palang tuh artinya bebas dari kecelakaan dan sakit akibat kerja. Jadi kalau sudah ada cross gitu, kalian aware. Oh berarti kita harus terhindar dari kecelakaan atau sakit akibat kerja. Terus kalau roda gigi itu bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Jadi kalian harus aware. Warna putih, ini kan ada warna putih. Jadi jangan hilangkan dia punya warna putih di bagian dalam. Dan karena nanti apa biasanya itu paling sering terjadi PDL warna apa? Merah. Ketiganya ada logo warna putih sing. Kan cuma hijau saja. Hijau saja tuh. Nah, itu salahnya di situ. Ada situ kan? Nona kah? Nona PDL? Ada ketiga? Yang ada. Ah itu tuh ada tuh. Coba diri. Nah, jadi logo ketiga tuh bukan cuma hijaunya saja, tapi putih di dalam nih termasuk logo. Warnanya ini karena saya punya putih. Jadi logonya ini putih yang di dalam jangan dihilangkan. Biasanya orang bikin PDL warna merah, ya sudah dia punya ini kok dasar merah gitu yang di dalam. Padahal warna putihnya ada dia punya ini filosofi bersih suci. Kalau warna hijaunya ya berarti selamat, sehat dan sejahtera. Terus perhatikan tidak? Dia roda gigi itu ada berapa nona itu? Dia sampai kaget lagi kurang. Harus ada 11. Saya punya 11 pas. 2, 4, 6, 8, 11. Pas. Oke, 11. Kadang ada yang bikin PDL, saya sering hitung. Dia cuma 10 saja. Makanya saya tahu, yang penting ada logo K3. Tapi 11 ini filosofinya itu mengacu pada 11 bab di Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja. Babnya itu apa saja, tinggal nanti kalian download di Google saja, undang-undang yang mengatur. Ada dia punya persyaratan kesehatan, dia punya persyaratan material. Nanti coba kalau tidak salah saya buka di sini, saya download. Oh ini? Oops, sorry. Ini undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, ini masih pakai ejaan lama. 1970 masih kerja, jadi di bawahnya juga masih pakai ejaan lama. Jadi ada 11 bab. Nomor 1 istilah-istilah, terus ada ruang lingkupnya, syarat-syarat keselamatan kerja, ini masih pakai ejaan lama, pengawasan, sampai di bab 11 itu tadi itu ketentuan dan penutup. Jadi dia punya sanksi-sanksi dan segala macam. Ini ada dia punya denda-denda di dalamnya. Jadi ada 11 bab. Ini 11. Jadi kita harus cek. Jangan sampai kita punya logo K3 ini cuma 10 gear. Padahal harus 11. Oke, itu dia punya
Punya tadi. Oke. Nah, ketiga sendiri dia punya simbol itu ada macam-macam. Bukan cuma logonya saja. Kalau misalkan ada warna merah dominan, ini kan simbol-simbol ketiga tuh. Ada yang itu apa tuh? Tidak berbicara, tidak makan, minum, merokok. Tapi kadang ada yang masih bikin di sini. Jadi saya pasang sign banyak-banyak nih di lab ini supaya dong semakin lihat semakin tahu gitu. Jadi kalau warna merah dominan itu ada tanda bahaya atau larangan. Mau dia mau merokok atau mau misalkan tidak buang sampah dan lain-lain. Tapi kalau warna biru di dia punya sign, nah, kalau warna biru tuh harus ditaati, kewajiban yang harus kita lakukan gitu. Warna biru. Warna hijau itu kasih informasi keselamatan. Nah sekarang saya tanya, di kita punya fakultas dulu lah, ada simbol-simbol kayak gini sih. Yang kalian lihat simbol-simbol kayak gini di mana? Selain di sini. Ada di misalkan di Prodi ada sih? Ada? Di Prodi ada tidak? Tidak ada tuh? Di fakultas? Ruang apa? RKU misalkan? Atau multimedia? Atau apa? Nah, ini sebenarnya jadi kita punya masalah gitu. Bisa saja kita ambil penerapan simbol ketiga pada Fakultas Teknik Unpati. Satu penelitian. Apa yang belum ada? Apalagi kalau pas kemarin udah pakai 4 tuh. Yang pakai gitu kau mau meeting point yang mana? Kau punya istilahnya jalur evakuasi kemana? Harus ada dia punya acuan. Tanda parkir kadang sih nggak ada gitu. Mana yang mobil, mana yang motor, ya dong masih asal pakai saya gitu. Mungkin kalau kita buat perencanaan simbol-simbol di fakultas, jadi kan lebih istilahnya orang teknik itu kan harus ada kayak gini. Ya sampai tidak ada dia punya logo-logo kayak gini. Nah ini nanti mungkin saya mau buat buat satu logo, mungkin dalam apa stiker kah atau poster kah, tapi saya juga minta izin di fakultas supaya kalau bisa kita tempel di fakultas gitu, atau minimal di prodi lah. Kalau tidak mau di fakultas, di prodi lah supaya kita tahu jalur evakuasi mana, dia punya wajib ini tuh di mana, terus apa meeting point kalau ada bencana di mana. Jadi itu penting untuk kita punya fakultas. Masa orang teknik tidak ada kayak gitu, asal cuma pakai logo K3 di kiri kanan baju sah. Padahal di sekitar mana dia punya tanda-tanda lainnya gitu. Kalau cuma di sini ya belum menerapkan K3 seutuhnya. Oke, ini contoh yang lain. Dilarang-dilarang ini. Yang paling banyak tuh biasanya ini bunyi klakson atau apa. Yang paling banyak cuma ini saja. Bunyi klakson. Ini operasi larang menyentuh, tidak berwenang. Nah, ini harus kan ada dia punya sign-sign ini, simbol-simbol ini, kalau sudah ada dia punya biaya ketiga. Kadang proyek itu malas kasih keluar biayanya. Oke, nah ini yang biru. Ini yang wajib. Misalkan, di sini juga kayaknya belum ada. Karena kan di sini tidak wajib APD. Masa kalian masuk lab komputer, tiba-tiba ada yang pakai helm, lem proyek kan tidak nyambung gitu. Kecuali misalkan di lab tanah kemarin kan di Poltek tuh harus ada sign-sign kayak gini. Tapi di sana juga belum ada kalau saya lihat. Toh, yang tanda-tanda larangan ini kayaknya belum ada. Cuma 1-2 saja. Oke, jadi ini juga harus penting yang biru nih. Jadi yang merah, biru, dan hijau. Yang mana kapan wajib pakai helm, wajib pakai sepatu safety, sarung tangan. Ini simbol-simbol nih. Oke. Terus ini yang harusnya ada di kita punya area nih. Jadi pintu darurat di mana, terus dia punya jalur evakuasi ke mana, pertolongan pertama itu di mana, ini harus ada. Jadi dia punya area. Oke. Nah, ini biasanya juga warna kuning, itu ada simbol yang waspada,
dan warna hitam itu menandakan informasi yang bersifat umum. Oke, ini yang kuningnya. Kuningnya ada tidak di sini? Di kita punya area? Tidak ada. Padahal harusnya ada. Kalau yang las-las sana harusnya ada simbol-simbol gini. Yang ini kah bahan berbahaya kah, bahan korosif kah, bahan mudah meledak kah. Nah, ini nanti sebelum UTS, ini nanti kalian buat tugas. Nanti saya izin dulu ke fakultas supaya saya lihat ada berapa simbol yang bisa kalian buat di sini. Mungkin individu atau kelompok. Oke. Ini yang lokasi-lokasi, informasi nih, informasi tangga naik, tangga turun. Oke. Nah, ini sama. Yang tadi merah itu larangan, biru harus taati, kuning itu identifikasi bahaya, hijau ini kondisi aman, merah ini pemadam api, dan yang kotak nih informasi umum. Oke, ini yang harusnya ada di kampus. Harusnya contoh, exit, tangga darurat, minimal ada, jalur evakuasi, terus tidak merokok, itu harusnya ada. Tapi kita punya fakultas, belum ada. Jalur evakuasi, tidak merokok, exit, tangga darurat, meeting point, atau apalah yang belum ada. Ini yang harusnya ada. Oke, itu dulu. Ada yang mau tanyakan, teman-teman? 6.10, pas, lebih 3. Ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Pak, Ya, silakan. Pak tadi Dwi Asri ini tadi katanya belum absen, Pak. Kenapa belum absen? Saya kurang tahu, Pak. Tadi dia bilang belum absen Saya sudah panggil tuh. Dwi Asri ini. Sudah, Pak. Sudah panggil. Dwi Asri. Terus orangnya tidak jawab. Orangnya tidak jawab atau gimana? Itu orangnya ada di ini, Pak. Hmm? Katanya dia, Pak, mic-nya bermasalah, Pak. Mic bermasalah. Tapi chat ada. Iya, Pak. Ini ada chat apa nih? Saya baru. Ada, Pak. Lihat. Oke. Dwi Asri ini. Oke, Rival, Esther, Dwi. Ini yang di kelas B kah? Pak, tadi saya masuk terlambat, Pak. Oke. Kalau terlambat saya absen ya, saya misalnya tunjuk tuh. Siap. Oke, berarti nanti ingatkan saya tadi Dwi, Esther, dan Riva. Nanti habis ini saya ganti di Syakat. Oke, silakan on cam teman-teman untuk kita screenshot pertemuan. Kalau yang di kelas nanti saya pakai ini kamera di atas. Oke. Yang di bawah nih tidak on cam. Siapa nih? Syafril, Diva, Ahmad. Jadi minggu depan kita tetap hybrid. Minggu depan ini tanggal berapa? Tanggal 3. 3 tuh semoga tidak ada ujian sarjana. Kalau ada ujian sarjana ya kemungkinan kita online saja. Tapi kalau tidak kita offline atau hybrid. Ini yang kelas A juga datang. Cuma berapa orang nih? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18 saja. Perlu Ibu Grace, itu masih ke kuliah. Oke, saya screenshot. Silakan on cam. Tadi. Yang di sini. Mana tolong Bardi? Siap. Oke, minggu depan kita tetap hybrid. Kelas B yang giliran di lab dan kelas A online. Gitu. Ini sebenarnya masih banyak kursi kosong nih. 20 nih. Kalau memang
ada muka kampus datang saja. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang mau datang di lab silakan. Tapi ini kapasitasnya jangan sampai yang kelas B datang banyak lalu saya Anda tanpa gitu. Jadi makanya kondisikan hybrid lah. Oke, kalau hybrid juga di muka lab juga simpapa ada outdoor tuh. Nanti pasang hammock satu kan. Oke, siap. Sudah? Nyala apa dong? Oke, siap. Nanti saya cerita. Oke, kalau tidak ada lagi, sekian untuk hari ini. Selamat siang semua. Siap, Pak. Siap, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.